Cepet nak, bangun. Sambil ibu siapkan baju kamu. Besok katanya harus bayar uang sekolah ya nak? Iya Bu, kata Pak Guru, kalau belum lunas, aku disuruh duduk di belakang lagi Bu. Ya ampun, sekolah kok kayak gitu? Mau dapat tempat duduk aja harus pakai uang sekarang? Aku malu Bu, teman-teman pada nanya kenapa aku telat bayar terus. Jangan malu nak, malu tuh kalau kita nyolong, bukan kalau kita miskin. Setrikaan ibu sepi seminggu ini. Kamu yang sabar ya nak, ibu nanti keliling kampung lagi. Bu, apa Ibu bisa cari kerja lain? Kerja lain gimana nak? Ibu udah keliling kampung, gak ada yang butuh tukang cuci setrika. Kemarin aku denger Bu Rani lagi gosip-gosip, katanya ada orang kaya nyari pembantu. Orang kaya, rumahnya di mana? Aku nggak tahu Bu, tapi aku denger orang kayanya aneh gitu Bu. Aneh gimana? Aku nggak tahu Bu. Bu Rina sambil bisik-bisik gitu ngomongnya. Gitu ya. Tapi, kalau ibu ambil kerja itu, kamu sendirian di rumah. Nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu kerja. Aku bisa jaga diri kan? Kamu yakin nak? Yakin Bu, aku nggak mau Ibu sedih terus. Ya sudah, besok ibu tanya Bu Rina ya. Pokoknya, sekolahmu gak boleh berhenti, apapun caranya. Terima kasih Bu. Tapi kamu janji, jangan banyak main di luar, banyak-banyak belajar ya. Ya Tuhan, semoga ini bukan keputusan yang salah. Iya betul, emangnya ibu belum dengar? Di ujung gang besar itu, Pak Dimas yang lagi nyari pembantu. Anakku yang ngasih tahu, Bu Rani, aku baru dengar. Iya, katanya cuma butuh yang bisa beres-beres aja. Tapi gajinya 2 kali lipat dari biasa. 2 kali lipat. Serius Bu? Iya, tapi katanya sih, ini katanya ya, ibu-ibu komplek yang bilang, bukan saya ya. Katanya orangnya agak aneh. Aneh gimana? Dengar-dengar dia duda tapi sering bawa cewek muda, Bu. Tapi kalau gajinya gede nggak apa juga kan? Gitu. Suasananya pasti nggak enak buat kerja ya, Bu? Lah, ibu pikir ada kerja yang enak? Hidup sekarang tuh keras, Bu. Udah, rezeki jangan dipilih-pilih. Cuma takut, Bu. Aku ini perempuan sendiri. Kerja di rumah laki-laki, sendirian. Lah, kamu kerja bukan godain dia. Lagian dia maunya cewek muda. Kamu kan janda. Dan maaf ya, nggak terawat juga kan ibu? Nggak bakal dilirik deh. Ibu kok gitu sih? Udah, gimana? Aku bisa bantu ngomongin kalau kamu mau. Gajinya berapa tadi, Bu? 1 juta seminggu. Uang sekolah anakmu langsung lunas itu seminggu. Gimana ya? Aku takut. Kerja nggak tenang nanti. Zaman sekarang yang penting kuat mental. Telinga tutup, mata fokus kerja. Urusan laki-laki jangan dipikirin. Bu, rezeki nggak datang 2 kali. Baiklah, Bu Rani. Tolong kabarin orangnya. Aku mau coba. Gitu dong. Nih, aku kasih alamatnya. Besok pagi langsung aja ke sana. Yang rumahnya gede banget. Kamu pasti kaget. Bikin kaget ya, Bu. Tapi ya sudahlah. Demi anak, semua harus dicoba. Ya Tuhan, lindungi aku dari niat buruk manusia. Aku cuma mau kerja halal. Kamu Sari ya? Suruhannya Rani. Iya, Pak. Maaf kalau kepagian. Justru bagus. Saya suka orang disiplin. Ayo, masuk. Wah, maaf. Rumahnya besar sekali, Pak. Kamu suka yang besar ya? Gimana? Kamu sudah mulai suka kerja di sini ya? Oh, maaf. Bukan begitu maksudnya, Pak. Maaf. Apa boleh
Saya mulai bersih-bersih sekarang, Pak. Tenang dulu. Duduk sini. Saya kira kamu janda yang udah tua. Ternyata masih muda kelihatannya. Tapi kenapa mau capek-capek kerja jadi pembantu? Anu, apa? Anak saya, Pak. Sekolahnya butuh biaya. Saya cuma bisa kerja tangan. Bu Sari, banyak loh cara cari uang. Kalau kamu pintar, gak harus selalu lewat sapu dan pel. Maaf, Pak. Saya cuma... apa? Cuma... Gak usah tegang. Saya cuma bercanda. Saya cuma bilang, kerja di sini itu fleksibel. Saya cuma bisa kerja bersih-bersih, Pak. Itu aja yang saya bisa. Ya sudah, kita lihat nanti. Kamu mulai dari dapur. Oh ya, kalau malam kamu dengar suara-suara, jangan kaget. Saya kadang ada tamu. Pokoknya saya mau tamu saya pulang. Rumah ini bersih kembali. Iya, Pak. Ya Tuhan, kenapa rasanya dingin sekali di rumah ini? Astaga, masih pagi. Tapi lama-lama rasanya pengap banget ini rumah. Kenapa ya? Wah, rajin banget. Baru masuk udah bersih-bersih. Kamu pasti sayang banget sama anakmu ya. Iya, Pak. Ia masih sekolah. Saya harus kumpulin uang cepat. Kalau cuma uang, kamu bisa dapat lebih dari sekedar nyapu. Maaf, saya datang buat nyapu aja, Pak. Bukan yang lain. Saya nggak mau aneh-aneh, Pak. Kamu sensitif banget. Saya cuma bercanda. Tenang aja. Saya orangnya ndak suka maksa. Tapi emang saya suka sama orang yang mau terbuka. Pak, maaf. Saya pulang dulu aja, Pak. Pulang. Cuma diajak bercanda aja udah mau pulang. Lagian, kamu pikir gampang nyari kerja di luar sana? Saya cuma pengen... Gak usah takut. Selama kamu nurut, semua aman. Uang bisa saya kasih di muka. Enggak, Pak. Saya nggak mau begitu. Saya... Kamu ini kebanyakan dengar gosip saya ya. Saya cuma ngetes kamu aja. Udah jangan takut. Kerja aja yang bener kamu di sini. Maaf, Pak. Saya... Ya udah, kamu jaga rumah ya. Saya mau pergi. Sore baru saya balik lagi. Ya Tuhan, aku bisa tahan gak ya kerja di sini? Kalau bukan karena butuh, kayaknya pengen udahan aja. Astaga, masih ada tamu malam-malam begini. Kamu belum mau pulang kan? Bagus. Saya minta tolong sedikit. Ada apa, Pak? Tolong beliin itu di warung depan. Saya mau apa itu? Kamu ngerti kan maksud saya? Maaf, maksud Bapak apa ya? Beliin saya kondom sama, ya kamu tahulah. Psst, jangan keras-keras ngomongnya. Obat kuat. Tapi Pak, saya kan... Lah kenapa bingung kamu? Kan cuma beli. Kamu mau saya beli sendiri? Sekalian kamu saya ganti. Enggak, Pak. Saya beli, Pak. Saya beli. Bang, beli kondom sama obat kuat. Hah? Beli apa, Bu?
Bukan buat saya, Bang. Saya cuma disuruh. Saya kan cuma kerja, jadi pembantu di sana, rumah Pak Dimas. Yakin cuma jadi pembantu? Maksudnya gimana ya, Bang? Bercanda. Ya udah, ukurannya apa? Si Pak Dimas itu. Waduh, ada ukurannya ya, Bang? Saya nggak tahu. Bapaknya nggak bilang. Bercanda, Bu. Ini barangnya. Mana duitnya? Astaga, aku nggak tahu sampai kapan kuat kerja begini. Tapi demi anak, aku harus coba bertahan. Ini belanjaannya. Tapi maaf, saya mau izin pulang. Mau tengok anak sebentar. Sekarang udah malam, Bu Sari. Anak kamu juga udah tidur kali. Memastikan aja, Pak. Nanti saya balik lagi. Mbaknya gak diajak happy-happy aja, Pak. Nanti kalau gak balik, gimana tuh, Pak? Ya udah sana. Tapi kamu balik lagi ya, Bu Sari. Kalau enggak, anggap aja kamu enggak kerja di sini lagi. Iya, Pak. Terima kasih. Syukurlah kamu sudah tidur, Nak. Tapi tadi sudah makan belum ya dia? Nak, yang sabar ya. Cuma sebentar saja. Kamu harus bertahan. Biar ibu kuat menghadapi ini semua. Ibu, jangan pergi. Tidurlah, Nak. Ibu balik kerja dulu. Seorang ibu pulang bukan untuk beristirahat, tapi untuk menguatkan hatinya sebelum berangkat kembali ke dunia yang menakutinya. Dengan kekuatan tekadnya, Bu Sari bertahan untuk bekerja di rumah Pak Dimas. Dia jadi saksi kebenaran gosip yang pernah dia dengar sebelumnya, tapi dia tetap bertahan. Ya Tuhan, tiap hari ganti orang. Apa nggak capek ya? Bu Sari, bersihin kamar atas ya. Kamar tamu dipakai lagi malam ini. Hehehe, kamu tahu sendiri kan maksudnya. Iya, baik Pak. Saya siapin secepatnya. Tapi tadinya Sari tuh cuma mau jadi pembantu di sana. Pembantu apaan? Dia beli kondom sama obat kuat. Main gila juga itu janda. Yang bener, Bang. Cuma beliin doang kali. Kira-kira masuk akal nggak, Bu? Kerja jadi pembantu sampai malam banget, terus lanjut beli obat kuat. Kok Sari jadi gitu ya? Sari itu janda, Bu. Udah gitu nggak jelek-jelek juga kan? Iya juga sih. Sari, kamu ini keterlaluan ya. Bikin malu aku, Sari. Loh, Bu Rina, ada apa Bu? Jangan pura-pura polos. Orang kampung udah rame. Kamu main belakang kan sama Pak Dimas? Aku yang rekomendasiin kamu, tahu? Astaga Bu, nggak bener itu. Saya cuma kerja Bu. Saya nggak begitu. Kerja sampai malam buta. Kamu pikir orang nggak lihat? Beli kondom kan kamu. Sumpah Bu, saya nggak begitu. Kerjanya emang sampai malam. Saya Emang janda gatel, nggak bisa dipercaya. Sari, sini. Iya Pak, ada apa? Kamu jangan cari perhatian di kampung ini. Ini saya jijik dengarnya. Saya dibilang ada main belakang sama pembantu. Maaf Pak, saya Kira kamu orang baik. Ternyata janda emang suka cari perhatian. tidak begitu Pak. Saya nggak mau tahu. Orang kayak kamu emang nggak bisa dikasih hati. Turun wibawa saya ini. Baik, Pak. Apanya yang baik? Pokoknya bersihin nama saya.
Ya Tuhan, cobaan apa lagi nih? Bu Sari, sini. Iya Pak, ada apa? Kamu lihat, saya lagi nggak ada tamu kan malam ini. Iya Pak, kalau begitu saya boleh pulang, ya kan Pak? Duduk dulu sini kamu. Gak apa, saya berdiri saja Pak. Dengarkan kamu, saya minta apa? Duduk sini. Baik, baik Pak. Gosip kita kan sudah menyebar ya Sari. Saya pikir ya sudahlah. Lagi pula nama saya emang sudah buruk di komplek ini. Tapi saya memang tidak. Biarkan saya bicara dulu Sari. Baik Pak. Kamu tahu kan, tiap malam saya pesta sama cewek-cewek muda. Dan sebenarnya saya sudah lelah Sari. Capek dan bingung. Kenapa Bapak cerita seperti ini? Apakah Bapak mau tobat? Saya tertarik sama kamu, Sari. Tapi saya menjijikkan kan Pak? Saya pembantu. Justru itu, saya bosan sama cewek-cewek itu. Terlalu liar menurut saya. Saya mau sensasi baru. Kamu terlihat manis seperti kelinci yang lucu. Aku ingin memeluk kamu, Sari. Maaf Pak, saya tidak begitu. Coba bayangkan, semua masalah kamu akan hilang, Sari. Kamu nggak perlu lagi jadi pembantu. Cukup temani saya saja. Tidak Pak, maaf saya mau pulang Pak. Sari, kamu sudah lama jadi janda kan? Apakah kamu tidak mau merasakannya lagi? Kelembutan, kehangatan, dan kelembapan cinta. Maaf ya, Bu Sari. Ternyata Bu Sari adalah korban. Iya Bu, saya juga nggak sangka. Tapi syukur ya Bu, Ibu bisa selamat. Ternyata Pak Dimas penjahat yang sedang diintai polisi. Untung disadap Bu rumahnya. Jadi yang Ibu lakukan kerekam semuanya. Saya sedih juga Bu. Ternyata saya bisa sekejam itu. Saya pukul kepala Pak Dimas sampai tidak bisa dikenali. Saya trauma, Bu. Yang tabah ya, Bu. Semangat. Semoga Ibu bisa menemukan ketenangan. Terima kasih sayang. Kamu memang sutradara yang handal. Layak dapat piala Oscar.